rumah masing-masing. Dan untuk nanti sore karena tidak ada upacara pembukaan, kami mohon 3:30 sudah di sini. Kalau kemarin itu jam 3 kurang karena sholat asar di sini, maka untuk nanti itu Bapak sholat asar di tempat masing-masing atau yang penting jam 3:30 sudah berkumpul di sini. Ada baiknya ketika besok itu Bapak mengajak salah satu teman lah begitu ke sini untuk bisa ikut mabit di sini. Ya, dengan kegembiraan seperti ini saya kira akan menambah satu kegembiraan lagi ketika pesertanya akan bertambah. Jadi yang kira-kira tadi tidak datang itu ya dibel aja lah gitu untuk bisa hadir di sini. Nek kurang piye ya wis kurang ora apa-apa. Nanti disiapkan kalau kurang insyaallah. Dan hari ini nanti setelah ini piring-piring diletakkan di sebelah sana sehingga ruang ini menjadi bersih kembali. Kenapa demikian? Kadang-kadang semut itu tidak peduli kemudian naik ya, kemudian membuat meja ini ada semutnya. Begitu juga yang ada di kamar sana, karena kita masih tidur beberapa hari di situ, monggo nanti berupa makanan-makanan dibawa turun. Syukur-syukur kalau masih ada snack di hasto kundur, wong tidak mampu snacknya. Artinya roti bisa sehari, 1,5 hari dan sebagainya. Jadi kalau masih, monggo ikut dibersihkan sekali. Untuk bantal dan sebagainya, saya kira bisa disingkirkan, masukkan ke ruang karpet hijau sehingga ketika kita masuk atau kita keluar itu yang di tengah itu sudah bersih begitu loh Bapak. Dan dengan demikian kita bisa meninggalkan jejak yang bersih. Alhamdulillah semalam kita sudah khatam 30 juz, tetapi untuk nanti malam itu ada berbeda. Jadi kita bersama-sama juga satu juz, kemudian juz 30 nanti dibaca bersama-sama. Jadi ada kegembiraan bersama-sama ya Pak. Ya, mungkin dari surat Ad-Duha atau sebelumnya monggo gitu, tetapi ada sebuah kebersamaan. Dan saya kemarin menyaksikan bahwa bapak-bapak dengan tekun membaca Al-Quran gitu. Ini sebetulnya bisa meningkat bapak-bapak yang mereka yang tidak bisa untuk bisa hadir di sini gitu. Kemarin kan dari hasil telepon itu ada 8 atau 6 orang itu yang menyatakan saya tidak bisa tadarus gitu. Itu ya menakutkan. Saya kira dengan itu nanti bisa saya kira itu bapak-bapak mohon tetap bisa konsisten, nanti sore datang, besok malam pulang misalnya gitu. Kalau harus pulang di sholat tarawih, kemudian sahur juga bisa datang ke sini gitu. Ya. Saya pulang jam 11 tapi setengah 12 sudah sampai sini Pak, karena mengambil karak gitu ya. Kalau dia diambil saya bisa melempem nanti. Saya kira itu Pak Jenderal kami mohon mungkin ada satu pesan-pesan yang barangkali nanti bisa dilaksanakan untuk 2-3 hari ke depan gitu. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat Bapak? Masih. Bapak, saya merasakan ada sesuatu yang lain ya. Di suasana di atas itu rasanya dingin, sejuk gitu ya. Kemudian teringat pada waktu kita berada di Mina, di Mekah, di ini ya. Ini perlu sebuah penghayatan ya. Di kehidupan itu perlu sebuah penghayatan. Jadi nanti ada terasa nikmat, ada sesuatu yang nikmat. Nah ini yang paling perlu. Kadang-kadang kita itu lewat seperti angin gitu ya. Sesuatu kegiatan tidak kita amati, tidak kita hayati, sehingga tidak ada sebuah kenikmatan sebuah kegiatan itu. Oleh karena itu dinikmati. Nah kalau terasa nikmat itu harus jaga nikmatnya itu. Artinya besok diulangi lagi. Kalau besok 25 ini tetap konsisten datang, tambah sedikit lagi akan bertambah. Saya sering kalau pengajian ini saya bilang janji ya, saya bilang gitu. Besok datang lagi.
Terawih besok datang lagi. Kalau saya janji ya, besok datang lagi. Minimal yang hari ini datang, besok datang. Ternyata betul. Kemudian tambah yang baru-baru sehingga masjid saya itu tetap, walaupun sekarang semakin mundur, tapi tidak seberapa mundurnya. Nah oleh karena itu besok minimal 25 ini atau 45 yang kemarin datang, tambah teman-teman yang baru. Kalau Bapak kita wajibkan untuk membawa satu saja, berarti sudah 50 atau 60 orang. Karena targetnya Pak Sabar 60 orang. Karena beliau sudah berniat bahwa untuk memberi makan orang berpuasa, dia dapat pahala. Oleh karena itu, kalau 60 datang, dia dapat 60 sama teman-teman gitu. Jadi kita ini nyumbang pahala pada Pak Sabar dan teman-teman gitu. Tapi kita tidak kehilangan, kan senang gitu ya. Lah minimal Bapak kalau mau bawa kurma ada beberapa kardus ya. Kemudian Pak Haji saya nggak tahu nih, saya tahu-tahu datang apa bayar apa enggak. Kalau nggak bayar beliau udah dapat pahala juga gitu ya. Air minum ini, ya luar biasa. Saya di masjid itu saya selalu ngamati apa kiat-kiatnya supaya saya dapat pahala. Saya lihat ternyata tidak ada air minum. Saya belum yang kecil-kecil. Jadi kan dikasih teh. Ternyata teman-teman yang makan tidak ada minum air putih. Saya belikan air putih, saya ngamati ternyata satu dus habis. Kira-kira 50, lumayan dapat pahala 50 orang. Kira-kira begitu, Pak. Jadi kehidupan itu perlu kalkulasi. Nah, kalkulasi itulah yang saya harapkan bahwa besok kita tetap mengkalkulasi bawa teman gitu. Teman yang datang kita dapat pahala juga gitu, sama-sama kita. Oke? Kira-kira siap enggak bawa satu orang aja gitu? 2 orang boleh? Siap nih? Siap. Ini target, Pak. Jadi kalau kegiatan Bapak, nyon sewu ya. Saya itu tidak pernah kalau ada kegiatan tidak ramai, itu tidak pernah. Benar Pak. Pernah ngaji khataman Pak Said sampai 4.000 puncaknya Pak. Kenapa? Setiap orang saya undang Pak. Saya kasih undangan. Sopo-sopo gue yang orang muncul-muncul saya kasih undangan. Saya kasih catatan. Besok dapat hadiah juz amma. Cuma juz amma aja udah pada datang banyak sekali. Seperti pertama kali kita ngaji SPA yang pertama kali dapat hadiah kalender cantik. Datangnya banyak itu. Setelah itu saya amati lagi kok ternyata yang datang kemarin yang tidak ada hadiah itu nggak datang lagi gitu. Ini hanya untuk mancing. Nah ini besok Bapak, saya akan menghadiahkan masing-masing 2 buah buku. Alhamdulillah. Ya, dengan judul yang bermacam-macam, tinggal pilih. Saya akan buat 100 buku atau 120 kalau datang lebih banyak. Semua akan dapat buku bacaan. Silakan pilih. Makanya kalau tidak datang, saya tidak akan memberikan mereka yang tidak datang. Saya akan menghadiahkan 2 buah buku dengan judul yang bermacam-macam. Silakan pilih. Ya, begitu Pak Sabar. Harapan saya kita tetap menjaga niat, ya, tetap lurus, tetap ikhlas dan seterusnya. Ya, minimal kita udah tampak saudara yang baru lagi pada malam hari ini. Ya, sehingga demikian lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk melengkapi Pak Zainal, saya besok akan membawa 1 buku nilai-nilai luhur budaya Jawa. Artinya ada nilai-nilai luhur itu, misalnya sing dikarepe mangan ramangan ngumpul itu kayak apa? Sing bisa rumangsa aja rumangsa bisa itu kayak apa? Nek pengin mulya 100 dina nandura jagung. Nek pengin mulya 10 tahun nandura wowoan. Nek pengen mulya lahir batin nandura kabecikan. Misalnya di kata-kata yang seperti itu yang barangkali bisa untuk ditanam di batin saja. Oh iya betul, orang-orang lama dulu ketika memberikan satu petuah-petuah kepada anaknya itu seperti itu. Insya Allah besok saya bawa itu bisa ya sekedar bacaan aja lah. Syukur-syukur bisa ditanamkan kepada anak-anak kita. Dan itu baik, tidak bertentangan dengan agama. Terima kasih. Ada sebuah pepatah yang bagus tuh itu dalam sebuah kebaikan itu. Jika kamu menanam padi, bisa tumbuh rumput. Tetapi jika kamu menanam rumput, jangan berharap tumbuh padi. Sekarang Bapak Ibu naik ke atas, kemudian membawa barang-barang ke bawah, siap di mobil. Begitu selesai subuh sudah bisa jalan. Terima kasih sekali Bapak. Mungkin ada usulan salah satu, monggo.
Bapak ada usulan kayak apa misalnya Pak Seto? Usulan Pak, Ya, kalau bisa di malam ganjil itu diadakan seperti ini Pak, sampai 29 ganjil. ini loh, ini nanti ada ganjil 25, 27 gitu. Ada kan seperti ini. Ya, ini masih berselisih Pak ganjil sopo itu loh Pak Rai. Namanya usulan, bisa diterima, bisa Iya. Besok kalau pas satu gitu ya Pak ya. Pitu-likur kabeh. Ini sijine pitu-likur, sijine 26. Nanti Nah, oleh. ini kelakar aja Bapak nggih. Ya kok Warso. Karena Ramadan maksudnya kalau bisa dia setengah 3 dibuka. Nggih. Kita bisa menghidupkan malam Ramadan. Oh nggih, usul. Nambah sholat itu sudah Oke. Keren ya, jadi nambah sholat lagi kalau sholat itu kan sekali. Oke. Terima kasih Pak Jenal usulannya nanti masjid dibuka setengah 3. Oh, siap. Ya. Saya kira saya butuh pengalaman bahwa kadang-kadang hanya 5 menit. Oh ya. Jadi besok share ya Pak ya sambil perkenalan ya. Oke. Pengalaman mengurus masjid gitu Pak. Depannya Gitu. menghadapi masa depan, mungkin masa belakang sudah berlalu. Lalu siap. Nggih. Itu saja. Makasih. Monggo Bapak sebelah sini. Informasi grup Mapin sudah terbentuk sehingga Oh ya. Grup Mabit sudah terbentuk Bapak. Jadi sudah ada teman-teman kita siapa saja namanya, kemudian nomor HP-nya berapa. Insya Allah nanti pikniknya tanggal 12 Juli. Wah. Ngipi wis dadi nyata. 12 Juli. Hari Minggu tanggal 12 Juli Bapak. Masya Allah. Nah, kita cari lokasi yang bagus. Bapak menginginkan yang apa? Misalnya masjid atau tempat rekreasi masjid, misalnya begitu. Khusus Bapak dulu. Oke, ya. Dua-duanya. Oke, siap. Siap. Oke. Ada dua kemungkinan Bapak. Jadi begini, kalau tempat dekat ya, kita lewat. Tapi kalau jauh, kita nginep. Nah kemudian kalau nginep itu kita isi acara-acara tausiah malam, sholat malam, dan itu lebih bermakna itu. Kalau dekat tidak apa-apa, sekali lewat aja. Jadi kita piknik sambil kalau kita tempat-tempat yang religius, tempat-tempat bersejarah, nanti kita mengajak ahlinya. Di dalam bis dia akan cerita. Pada waktu saya mengajak teman-teman di Rembang, ya kita waktu itu Laksan 1, memang kebetulan di pondok saya. Kemudian kita di makam RA Kartini, kita cerita banyak tentang perjuangan RA Kartini. Yang dikatakan kemarin itu bahwa katakan Ustaz Pasal kemarin itu, beliau itu sesungguhnya di luar yang orang tidak diketahui orang, bahwa beliau minta pada Kiai Saleh Darat untuk menerjemahkan, dan masih banyak lagi yang sebetulnya Kartini itu lebih Islami, tapi karena Jawa jadi rasanya rada kejawen rasanya, tapi sebetulnya banyak hal-hal yang sifatnya keislamannya. Kenapa? Karena memang dia orang-orang pesisir pada umumnya gitu ya. Jadi kalau bisa piknik tapi bermakna pikniknya itu. Ini usul jabat. Ya, setuju. Abah, pikniknya tanggal 12 Juli. Ya, kayaknya hari Minggu kayaknya kita cari tanggal 12 Juli. Artinya jangan tempuk dengan pikniknya sepenuh hati. Saya kira gitu Bapak-Bapak. Terima kasih sekali atas usulannya. Nanti mulai kita realisasikan. besok akan semakin banyak ya. Demikian teman-teman. Walaupun semacam rapat, tapi saya menganggapnya sebuah motivasi bagi yang cukup baik. Terima kasih telah menyaksikan sampai paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gedung IPI Kota Surakarta, Putih melaporkan kegiatan ini.